Kan pasti habis juga ya. Nah gue kan biasanya rata-rata bikin video di YouTube gue itu gue suka sesuatu yang bersifat bisa ditonton kapan aja. Jadi biasanya gue ngobrolin masa-masa seperti itu. Dan gue berharap YouTube itu nanti kalau gue udah tua. Maaf bang, ngerepotin bang. Iya. Bang Den, maaf ya bang, punten banget. Ada lagi. Bang Den, mengenai Ini dong. channel YouTube abang Ini yang dong. hack. Lu gede banget sih. Body shaming loh. Emang dia lo sebut. Awalnya bagaimana sih bang kejadiannya bang? Awal kejadian pagi-pagi sekitar berapa hari yang lalu aku dikabarin kalau YouTube-nya tuh udah hilang dari akun kita. Jadi waktu itu ada yang masuk dan kejadiannya kayak subuh-subuh pas kita tidur, jadi kita nggak tahu kan kalau misalnya ada konfirmasi. Biasanya kalau misalnya ada yang coba masuk ada konfirmasi tuh. Nah ini kan karena kita nggak tahu segala macam, YouTube-nya tahu-tahu udah berpindah tangan. Terus pas kita cek udah ganti nama, terus videonya udah nggak ada, video-video gue semua udah nggak ada. Tapi kita masih bisa ngenalin tuh karena di bagian community tuh masih ada bekasan-bekasannya tuh, postingan-postingan kita. Cuma kalau video-videonya udah nggak ada, jadi langsung pada panik tuh, langsung cari tahu. Terus kita coba hubungin dari pihak YouTube juga, langsung dikoordinasiin dan mereka coba telusuri sih gitu. Itu kejadiannya kapan bang? Kejadiannya beberapa hari yang lalu, pokoknya pagi-pagi itu kita baru taunya pagi-pagi. Tapi sempat udah ada respon dari pihak YouTube? Gitu. Udah. Jadi dari pihak YouTube tuh kemarin waktu kita hubungin, dia langsung merespon, langsung mencari tahu, telusuri. Dan kebetulan tuh kejadiannya kalau nggak salah Jumat apa Sabtu. Jadi mereka itu nggak bisa langsung tindak karena Sabtu dan Minggu tuh libur. Jadi mereka baru start di hari Senin dan mereka udah ngasih info bahwa YouTube-nya itu diambil kayaknya orang luar dan dipakai untuk live dan bla 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 segala macem. Dan mereka coba untuk ambil balik sih gitu. Tapi perlu waktu katanya. Semingguan lebih sampai 10 hari. Itu nanti akan normal kembali video-video apa? Belum tentu sih, nanti dilihat tuh apakah video dihapus semua sama mereka atau cuma di private. Kalau di private kan bisa dibalikin lagi tuh. Tapi kalau dihapus semua, nah itu gua nggak tahu tuh dari YouTube-nya gimana gitu. Nah ya udah semua kembali ke si YouTube nih. Nah YouTube Indonesia itu kan memang mereka tuh punya akses untuk membantu itu, tapi nggak tahu seberapa jauh. Jadi mereka juga nggak mau ngasih tahu banyak harapan, tapi mereka usahain banget untuk bantu ngedapetin kembali YouTube-nya itu. Diganti ke konten apa bang di YouTube abang? Waktu itu sama mereka diganti live-nya Tesla itu. Jadi ada live kayak live gitu mereka, aku juga kurang tahu tuh. Mereka pokoknya live gitu kayak broadcasting tentang Tesla dan lain-lain gitu. Oke. Kerugian yang mungkin abang dapatkan berapa? Gak tahu ya kalau kerugian kayak begitu ya. Katanya sih ada yang bilang miliar-miliar katanya. Tapi ya sudah lah, maksudnya gue nggak ngitung juga nih berapa ya kerugian. Yang gue pikirin kalau sekarang ya dari pihak YouTube udah bantu ya udah cukup dulu sih, maksudnya tinggal nunggu gitu. Kalau emang nggak balik ya mau gimana, nanti baru dipikirin lagi. Tapi bang kan ada beberapa ikan yang udah masuk tuh bang, gimana tuh bang? Iya, jadi kalau paling kan kita ada beberapa tanggung jawab ke produk, kayak kita ada iklan gitu-gitu. Lu bikin gue tambah pusing lu. Iya, ntar deh baru diomongin, ntar balikin aja duitnya, masih produk udah nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, karena kan gue lihat kan ada aja lah pasti hal yang bisa bikin kita pusing ya. Nah kalau gue pribadi hal kayak gini tuh gue nggak mau terlalu bawa gimana, jadi ya udah bawa serah-serah diri aja. Maksudnya kalau emang apa yang punya gue pasti balik ke gue sih. Kalau yang bukan punya gue ya mau usaha gimana pun juga pasti kan nggak balik ya. Yang penting kita lagi usaha nih sekarang gitu. Oke. Saat itu gimana nih bang, perasaan abang ya, walaupun sebenarnya sakit hati? Iya, perasaan gue sih sebenarnya apa ya, gue sangat lebih ke sayang aja sih, sayang karena di situ banyak memori, banyak video-video yang memorable. Terus juga ada beberapa bintang tamu gue juga yang sudah berpulang, yang meninggalkan pesan di situ, ya kan?
lebih ke memorinya sih sebenarnya yang pasti sayang sih sebenarnya. Kalau uang kan pasti habis juga ya. Nah gue kan biasanya rata-rata bikin video di YouTube gue itu, gue suka sesuatu yang bersifat bisa ditonton kapan aja. Jadi biasanya gue ngobrolin masalah-masalah seperti itu. Dan gue berharap YouTube itu nanti kalau gue udah tua, tetap siapapun masih bisa nonton kan video-video yang ada di sana. Karena itu kan kayak rekaman data gitu, jejak data lah. Sayangnya kalau hilang kayak gini kan, ya udah harapan itu ya udah lepasin aja gitu. Tuhan kan udah tahu yang terbaik ya. Walaupun mungkin belum tentu kita ngerasa itu baik. Kalau respon dari para seleb mungkin Bang yang mengetahui tentang ini apa Bang? Iya, mereka banyak tuh yang hubungin kayak kasih bantuan, bang coba gini bang gini bang gitu bang gini bang. Gue sih seneng banget ya, maksudnya banyak banget yang care dengan curhat bang channelnya. Gue nggak nyangka lah, maksudnya channel itu bisa banyak yang peduli gitu. Tapi gue sendiri juga pribadi nggak pengen nyusahin orang sih, karena bentuk kepedulian mereka itu lebih dari cukup. Jadi biar gue selesaiin sendiri, makanya gue nggak mau terlalu banyak bahas masalah YouTube gue hilang segala macam, nggak mau terlalu didramatisir kan, karena jatuhnya kurang bagus lah, kayak lebay-lebay gitu, nggak baik lah. Jadi gue udah gue selesaiin sendiri gitu. Oke, terakhir Bang, next kegiatan Abang sambil menunggu nih hasil seperti apa, gimana nih Bang? Vakum dulu ya dari per YouTubean channel sebentar ya, kalau sembari nunggu ya. Karena sekarang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gue kemarin ngundang orang, kita udah edit, mau tayang di mana gue bingung. Masa gue tayang di Deddy Corbuzier ya kan? Nggak lucu Wak, ya kan? Jadi ya udah gue nunggu dulu deh. Kalau memang akhirnya nggak balik ya paling bikin channel baru dari nol lagi ya kan. Ya mungkin tidak akan se-hype kemarin, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan produktif aja lah. Kalau nggak balik, bikin baru. Nggak balik ya, udah gitu aja lah, dibosantai deh. Yang penting disyukurin apa yang Tuhan kasih. Kalau gue selama berapa waktu ya, setahun belakang ini kan juga banyak banget Tuhan kasih berkat ya. Itu yang kita lihat ya, jangan yang kita lihat apa yang pergi ya, maksudnya kita lihat apa yang kita punya gitu. Kalau nggak lama-lama kita bisa stres loh. Kayak ini pergi, ini diambil, ini kenapa-napa, terus kita pikirin terus, kita lama-lama gila loh. Tapi Bang, kalau ada kata balik nih ya, ada rasa traumatik sendiri nggak sih Bang? Iya, nah, kalau balik pasti kita akan lebih trauma, jangan sampai akhirnya dihack lagi kan. Nah itu makanya kita pasti pikirin supaya jangan sampai itu kejadian lagi sih, pasti paling dari situ dong. Oke, Bang yang Thank you. ganteng dan baik hati. Ya Allah, Masya Allah. Makasih Bang. Siap. Oke. Rolling door. Oke. Buset cepet banget. Halo guys. Iya. Udah masuk nih, agak cepet aja Bang. Udah masuk quarter final, tanggapan para juri dari peserta sampai babak ini masih bisa bertahan, tanggapan Abang seperti apa sih? Mereka tuh apa ya? Menurutku niat banget untuk konsep apa segala. Setiap babak, setiap performance mereka ganti-ganti terus. Gue bener-bener appreciate banget sama effort mereka. And gue looking forward buat di semifinal sih. Gue penasaran banget. Oke, peserta gacuan Abang tuh siapa sih Bang? The Eternals. Kenapa Bang? I love them so much. I don't know. The Eternals, ada We Hustle juga. Most of my favorite contestants are dancers. Yeah. Nah, selain bakat peserta yang tampilkan, apa aja nih kriteria penilaian juri dalam meloloskan peserta di babak selanjutnya? Wah, kalau aku orangnya lumayan teknis gitu ngelihatnya. Kayak misalnya magician misalnya, kesalahan sedikit aku bisa lihat. Terus kayak dancer nggak kompaknya atau powernya ada yang lebih ada yang kurang, aku bisa lihat juga. Kalau aku nilainya lebih ke teknisnya sih, gitu, bukan dari kesalahan nabrak lah. Pas kalau kesalahan kecil mah ya udah gitu, tapi lebih ke teknis. So far, siapa dari peserta yang benar-benar masuk kriteria Indonesia's Got Talent? Cassidy, The Magician, The Eternals, Dancers, sama the kid Laura, piano. Nah, perbedaan pendapat antara juri nih saat vote yes or no, biasanya kalau di panggung seperti apa sih? Kalau di panggung itu benar-benar real, semua keputusan, bahkan deliberasi pun, pas deliberasi pun nggak ada yang dibikin-bikin, nggak ada yang dititip, nggak ada yang harus diapa-apain, benar-benar semua keputusan pure dari juri. Pesan untuk peserta? Pesan untuk peserta, make me happy. Oke, thank you Bang. Terima kasih Bang. Iya, thank you. Ais, thank you Is.
Indonesia.